Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nevi, saya ingin menjelaskan mengenai uji independen sampel t-test. Uji independen sampel t-test jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia maka berarti uji tes sampel tidak berhubungan atau tidak berpasangan atau sampel bebas. Kata independen atau bebas maknanya adalah tidak ada hubungan atau keterkaitan antara dua sampel yang akan dianalisis menggunakan uji independen sampel t-test ini. Dengan demikian, maka kita dapat merumuskan sebuah definisi umum bahwa uji independen sampel t-test merupakan analisis statistik yang bertujuan untuk membandingkan dua sampel yang tidak saling berpasangan. Sementara jika penelitian Anda bertujuan untuk membandingkan dua sampel berpasangan, seperti perbandingan antara nilai pre-test dengan post-test, maka pengujian hipotesis dilakukan dengan uji paired sampel t-test. Uji independen sampel t-test merupakan bagian dari statistik inferensial parametrik atau uji beda atau uji perbandingan. Perlu kita pahami bersama bahwa dalam statistik parametrik terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi sebelum kita dapat melakukan pengujian hipotesis. Dalam hal ini, uji hipotesis menggunakan uji independen sampel t-test. Adapun 5 asumsi persyaratan penggunaan uji independen sampel t-test adalah sebagai berikut. Yang pertama, kedua sampel tidak saling berpasangan. Jika sampel berpasangan, maka uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji paired sampel t-test. 2. Jumlah data untuk masing-masing sampel kurang dari 30 buah. Sementara jika jumlah data lebih dari 30 buah, maka sebaiknya uji hipotesis dilakukan dengan uji Z. 3. Data yang dipakai dalam uji ini berupa data kuantitatif atau angka asli berskala interval atau rasio. 4. Data untuk kedua sampel berdistribusi normal. Jika data salah satu sampel atau keduanya tidak berdistribusi normal, maka uji hipotesis perbandingan dilakukan dengan metode statistik non-parametrik menggunakan uji Van Whitney. 5. Adanya kesamaan varians atau homogen untuk kedua sampel data penelitian, tapi bukan syarat mutlak ya. Jika ternyata didapati varians data untuk kedua sampel tidak homogen, maka uji independen sampel t-test tetap dapat dilakukan. Akan tetapi, pengambilan keputusan didasarkan pada hasil yang terdapat dalam tabel output SPSS equal variances not assumed. Oke, sekarang langsung saja kita akan mempraktekannya secara langsung. Uji independen sampel t-test menggunakan aplikasi SPSS. Yang perlu dipersiapkan adalah data yang akan diolah menggunakan SPSS. Kemudian ada T-tabel. Kemudian selanjutnya ada aplikasi SPSS tentunya. Nah, di sini ada data hasil belajar. Di sini ada kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 adalah siswa dengan guru yang mengajarkannya dengan metode diskusi, dan kelompok 2 adalah kelompok siswa dengan guru yang mengajarkannya menggunakan cara ceramah. Nah, di sini kelompok 1 ada 6 anggota dan kelompok 2 ada 5 anggota. Jadi persyaratan uji independen sampel t-test terpenuhi karena memang tidak berpasangan ya. Setelah itu kedua kelompok itu akan diberikan soal yang sama dan ini adalah nilainya. Di sini juga ada hipotesis. Hipotesisnya adalah HO tidak ada perbedaan antara rata-rata hasil belajar siswa kelompok A dan kelompok B. Kemudian HA ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok A dengan kelompok B.
Oke, setelah itu kita akan mengujinya menggunakan aplikasi SPSS. Kita buka terlebih dahulu aplikasi SPSS-nya ya. Nah, kita akan letakkan di sebelah kanan. Di sini ada variabel view. Name yang pertama kita isi dengan nama hasil. Yang kedua kita isi dengan nama kelompok. Kita ubah desimals menjadi 0 karena tidak ada desimals ya untuk nilai-nilainya. Kemudian di kolom values yang hasil kita biarkan saja. Kemudian untuk yang kelompok kita ubah menjadi yang pertama value 1 untuk kelompok 1. Kemudian value yang kedua untuk kelompok 2 karena memang ada 2 kelompok. Setelah itu kita klik data view. Di kolom hasil kita kopikan kelompok 1, nilai-nilai dari kelompok 1. Kita pastekan di kolom hasil. Kemudian di dalam kolom kelompok kita tuliskan angka 1 karena ini adalah kelompok 1. Kemudian kita kopikan hasil belajar kelompok 2. Kita pastekan di hasil. Kita isi kelompok dengan 2 karena memang kelompok 2 ya. Setelah itu kita klik Analyze, klik Compare Means, kemudian Independent Sample T-Test. Kita pindahkan hasil ke kolom test variable dan kelompok ke grouping variable. Kita klik Define Groups, kemudian grup 1 kita isikan 1 dan grup 2 kita isikan 2, Continue, kemudian OK. Kita akan lihat hasilnya di sini. Di grup statistik, di sini terdapat rata-rata dari kelompok 1 dan rata-rata dari kelompok 2. Dan kelompok 1 nilainya rata-ratanya itu lebih kecil daripada kelompok 2 ya. Setelah itu kita lihat tabel Independent Samples Test. Di sini ada nilai signifikansi di Leibniz Test for Equality of Variances. Ini signifikansinya 0,667, artinya homogen ya datanya. Nah, apabila homogen kita akan melihat tabelnya itu di kolom Equal Variances Assume. Kemudian di sini ada T, itu min itu menandakan bahwa kelompok 1 itu lebih kecil nilainya daripada kelompok 2. Jadi min ya, bukan berarti hasilnya negatif dan lain sebagainya ya, karena memang kelompok 1 lebih kecil nilainya. Kemudian untuk nilai signifikansi di sini nilainya adalah 0,054. Oke, kita lihat pengambilan keputusannya ya sekarang, apakah ada perbedaan yang signifikan atau tidak. Kita lihat di sini ada dasar pengambilan keputusan uji Independent Sample T-Test. Jika nilai signifikansi itu lebih dari 0,05 maka HO diterima dan HA ditolak, yang berarti tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok A dan kelompok B. Kemudian jika nilai signifikansi itu kurang dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima, yang berarti ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok A dan kelompok B. Nah, tadi nilainya adalah 0,054 yang artinya adalah lebih dari 0,05 yang artinya tidak ada perbedaan yang signifikan.
antara hasil belajar kelompok A dan kelompok B. Kita juga bisa lihat di T-nya ya, T hitungnya yaitu 2,218. Kita akan melihat dasar pengambilan keputusannya jika berdasarkan T-tabel. Di sini T-tabelnya itu kita menggunakan signifikansi 0,05, akan tetapi kita menggunakan rumus signifikansi per 2. Jadi yang kita lihat adalah di kolom 0,025. Kemudian rumus kolom ke bawah itu adalah N-2. N tadi ada 11, -2 9. Kita pertemukan 0,025 dan 9 yaitu 2,262. Di sini ada hasilnya T-tabel adalah 2,262. Nah, di sini membandingkan T hitung dengan T-tabel dalam uji independent sample t-test. Nah, pengambilan keputusannya jika nilai T hitung kurang dari T-tabel maka HO diterima dan HA ditolak, yang berarti tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok A dan kelompok B. Yang kedua, jika nilai T hitung lebih dari T-tabel maka HO ditolak dan HA diterima, yang berarti ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok A dengan kelompok B. Nah, tadi hasilnya adalah T hitung itu lebih kecil daripada T-tabel, yang artinya tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok A dengan kelompok B. Jadi sama ya, mau menggunakan T-tabel atau signifikansi itu hasilnya akan sama. Demikian penjelasan dari saya mengenai uji independent sample t-test. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.